يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان وقال تعالى في الحديث ونعوذ من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم أتمنى أن أستمع شيئا فرد له كما سمع أرد الذي Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kita sama-sama senantiasa menjaga puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak nikmat yang tidak terjadi dan hilang, tidak terhitung kepada kita. Baik nikmat yang sifat zahir yang kelihatan maupun nikmat yang kelihatan dan sifat batin dan nikmat yang mendalam nikmat batin yang mendalam itu nikmat Islam, nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka pasti dia akan bahagia dengan kehidupan. Dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendapat bimbingan dalam kehidupan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman walam yalbisu dan tidak mencampurkan keimanannya bidzulmin dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Sebagaimana Al-Quran tadi mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Yang itu mensyirikkan Allah, karena sesungguhnya syirik kepada Allah adalah kezaliman yang paling tinggi, paling besar. Dan Muslim mengatakan, walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Atau bagi mereka keamanan, rasa tentram, wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu hari ini kepada yang kita inginkan, jadi kita mau berusaha atas iman yang tidak ada ini adalah kejadian dalam iman kita. Karena banyak iman, orang beriman, tapi masih banyak campuran kesirikan. Apa syirik besar, apa syirik kecil masih ada dalam hati kita. Itulah usaha kita senantiasa usaha. Bagaimana iman kita ini semakin jernih, tidak tercampur dengan kesyirikan. Yakin dengan apa yang terjadi, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita iman kita jernih, maka orang itu pasti bahagia. Kenapa? Karena dia akan melihat segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Lain yaqul al-abdu haqiqatan iman
apa yang menimpa tidak akan meleset. Allah. Wama tahu lagi itu musibah, apa yang meleset tidak akan mungkin. Jadi tidak menyalahkan kalau ada sesuatu yang mulia, ini maunya Allah SWT. Kenapa tidak susah hati? Karena kita tidak yakin. Kita mau mendapatkan sesuatu yang bukan bagian kita, kita susah hati. Kita mau menghindari sesuatu, memang harus kita kena. Ini yang kita mesti berusaha. Kenapa ini masih bergelombang apalagi ada? Karena bergelombang juga itu iman. Masih banyak kerugian, masih banyak campur-campur buruk. Kalau benar-benar sempurna, pasti tidak pernah pandang orang. Ya, kalau lihat orang miskin, ini miskin. Miskin itu dari siapa? Maunya kan? Ya. Coba tanya, mau miskin? Tidak ada yang miskin. Berarti bukan maunya. Kita pun kaya bukan mau yang kita. Maunya kita tapi tidak mesti. Begitu orang kaya pasti ada. Ya. Kita jadi orang besar, orang punya jabatan. Bukan karena kita pintar, keputusan Allah SWT. Ya. Saya teman SMA, kalau begitu ranking sana sampai ranking 5, hampir tidak ada jawabannya. Ya pintar. Kalau kita tanya teman-teman ini, kalau tidak ada kerja, ranking 1 dia bertanya ranking 2, tidak juga. Ranking 3 ditanya, kalau kita semua. Tapi ada orang yang di bawah 20, mereka 20 bagus jawabannya. Tidak ada hubungan Allah SWT tidak dengan hebat. Yang ingin hebat itu cuma Allah SWT. Bagi kita yang dia, ya kadang-kadang orang berbeda dengan bahasa Indonesia kita tidak beres. Pada yang kita bahasa Indonesia, kenapa dia jadi benar? Keputusan Allah SWT. Tidak pernah kita cemburu. Ya itulah mau Allah SWT. Maka kita harus gembira itu tidak ada. Dan itu dipenuhi Allah SWT. Ya, kadang kita cemburu dengan pandangan itu kita cemburu dan kita dipenuhi Allah SWT. Kalau yang orang kaya, ingat salah 2 rakaat salah sunat subuh sudah selesai minum. Baru 2 rakaat salah sunatnya. Ya kalau ada orang kaya, ingat saja 2 rakaat salah sunat subuh sudah menyelesaikan semua jabatan. Dunia ini bukan tempat kita mau melanggengkan lama-lama. Hidup tidak singkat. Janji Allah janji yang pasti. Orang yang beriman pasti akan bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Kenapa ini kadang-kadang goyang 2 hal perkara? Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu janji yang benar. Wala taghurrannakum al-hayatud dunya, yang kamu tasbih dengan kehidupan. Wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Kemudian jangan kamu ditipu sang penipu yang hebat, yaitu setan. Ini yang berusaha membuat kacau pikiran kita. Kehidupan ini, bagi kehidupan ini adalah janji Allah SWT. Ya. Inna dunia, ya apa? Aradul hadir. Sesungguhnya dunia itu adalah hal yang sudah hadir.
ya'kulu minhul bad wa ya'kulu minhal al-bar wal fajir. Sesungguhnya dunia itu adalah hal yang sudah ada sekarang ini, yang mana di dalamnya makan orang baik, orang yang tidak baik, orang yang durhaka kepada Allah, seperti orang saleh, semua makan di dari dunia. Wa innal akhirah wa'dun sadiq yamliku fiha malikun adil. Dan sesungguhnya akhir itu adalah janji yang benar, yang mana memerintah di situ adalah raja yang maha adil. Ini yang membuat kita kehidupan ini. Kita tidak yakin ya janji Allah Subhanahu wa taala janji yang benar. Kehidupan ini kehidupan yang fani, akan lenyap. Kalau kita tidak lenyap, harta kita akan lenyap. Kalau dia bukan tinggalkan kita akan tinggalkan dia. Kadang-kadang orang sementara kayak terbakar semua kekayaannya, ya, terbakar sentral tapi semua dagangannya. Atau kalau tidak, ya sampai akhir hidupnya tetap juga banyak hartanya, dia akan tinggalkan hartanya dengan kematian. Sampai di situ saja. Selanjutnya dia akan pergi ke akhirat. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Maka jangan kamu tertipu dan sang maha penipu syaitan. Syaitan ini takut kita. Syaitan yang yuridukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakuti kalian dengan kefakiran. Tapi juga dia mentabli kita yang digarap. Terancam dan burung. Buktinya tidak begitu. Orang istiqamah di sini masih ada hidup semua. Ya, saya selalu pulang-pulang ke Libanon tahun 90. Awal-awal di sini saya tahu yang awal di sini ya. Kuliahnya itu mana, jalan-jalan ke rumahnya, berubah semua rumahnya. Ya, besar-besarnya, tidak sama minum. Ya, tapi tetap selalu istiqamah. Jangan disebutkan makhluk lain disebut. Ya. Ini bedanya kita dakwah kita dengan dakwah yang lain. Jangan semua yang terkesan nanti di hati kita. Yang kita maksud kehebatan Allah. Iya. Kehebatan Allah sudah masuk dalam hati kita. Kenapa begitu? Karena kita semua ini sedih. Yang kaya itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari perut ibu kita tidak bawa benda-benda, tidak bawa bangsa, tidak bawa kekayaan. Antumul fuqara Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Tidak bawa. Ya, jangankan rumah, celana dalam saja tidak ada. Kita ada dulu tidak pakai celana dalam, tidak ada satu pun benar. Jangankan celana, satu benar pun tidak ada. Begitu kita kembali menghadap Allah begitu juga. Ya Allah. Laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala. Kamu akan datang kepada kami sendiri sebagaimana awal kami diciptakan. Menghadap Allah tidak bohong. Bagaimana di mata iman kita atau kita terus usaha karena itu yang membuat kita harta kita. Penelitian menunjukkan, data menunjukkan, ya banyak negara yang tingkat ekonomi tinggi tapi tingkat bunuh dirinya tinggi. Tidak ada bahagia, tidak ada hubungannya bahagia dengan banyak uang. Ya. Kalau orang bunuh diri itu pasti orang sengsara hatinya. Tidak pernah ada mendengar begitu bahagianya dia bunuh diri. Nah, begitu sensaranya hatinya dia bunuh diri. Tidak ada bahagianya itu, senangnya itu hidupnya sehingga dia bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Sengsara hidupnya, sengsara hatinya. Dan ada negara di dunia ini yang angka bunuh diri tinggi sekali padahal pendapatan per kapitanya tinggi. Artinya apa? Tingkat ekonomi maju.
Maka bahagia itu di hati kita. Ketika hati kita ini ada iman, ketika hati kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diberi ujian ya Allah yang kasih, pasti Allah juga yang selesaikan. Di situ kita disuruh berdoa. Kenapa kasih kita masalah supaya kita berdoa? Allah itu ingin kita berdoa. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta hanya kepada Allah, kalau minta pertolongan kepada Allah. Ini saya sudah benar. Saya imani sudah benar. Yang kita ragukan lagi. Apa buktinya benar? Ya, ulama mengatakan tanda hal yang baik itu adalah kelanjutannya adalah kebaikan. Biasa al-hasanatu ba'daha. Balasan bagi kebaikan adalah kebaikan sesudahnya. Ulama berdalil dengan ayat dalam surat Al-Lail, "Amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra." Siapa yang memberikan dan bertakwa, a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, kemudian menjadi membenarkan janji Allah, kebenaran menjadi membenarkan surga, fasayassiruhu lil yusra, maka Allah memudahkan dia kepada yang mudah, yaitu kebaikan. Allah mudahkan dia kepada kebaikan. Kebaikan menghasilkan kebaikan berikutnya. Kalau ini amal ini bukan amal kebaikan, tidak bisa menghasilkan produk kebaikan. Banyak orang mengusahakan agama, tapi hasilnya begitu-begitu saja. Usaha agama ini luar biasa. Kita sudah lihat dalam kehidupan kita secara pribadi apa yang berubah setelah kita ikut. Yang dulu kita tidak mengenal masjid, mungkin masjidnya paling tinggi 1 kali 1 minggu hari Jumat. Ya, sekarang Masya Allah 5 waktu di masjid wajibnya. Bahkan itu bukan cuma wajib, sudah ada yang rutin tadi, ada juga yang belum rutin. Iya, bunyi weker tidak malam karena yakin dengan weker. Padahal yang baru kita cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu weker negara yang orang baru. Orang sudah tahajud bunyi wekernya, orang yang tidak bangun bareng. Negara orang yang sudah tahajud. Orang yang setel wekernya tidak bangun bareng. Ya, bangunnya juga, tapi bangun untuk mematikan weker. Dan bangun tapi tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Kenapa? Kan apa imannya tidak kuat apa namanya casnya. Ya kasih bawa kita ke Allah Subhanahu wa iman kita. Dan ini usaha buktinya, usaha iman ini menghasilkan iman. Ya. Dulu tidak bisa misal perjalanan, alhamdulillah. Ya, tidak susah misal perjalanan. Orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah setengah mati di dunia itu salah Jumat dan bisa. Sudah tahajud, sudah berani menampakkan sunnah Nabi. Tak ada yang berani dulu di Makassar atau di Bone yang berani pakai jubah di tengah kota itu orang sadar. Ya, ini yang orang banyak juga ikut sekarang sudah tidak asing. Dulu, Masya Allah. Tidak ada yang berani pakai sarung di tengah kota itu sudah bisa dapat. Tidak ada yang berani pakai panjangkan jenggot walaupun terdalil. Kalau selama punya sunnah Rasulullah, tapi bersih dan ini. Jadi kita salahkan, itu memang salah tahu dari Allah. Kita ini bertemu dengan istiqamah. Amin. Kalau kita cari-cari orang, siapa tahu Allah kasih kita juga musibah. Maka kita cukup aja orang benar-benar sesuatu.
Ya ini kepada Allah SWT. Ya, bukan cuma dari kita saja. Ya. Kita karunia Allah SWT ini pulang-pulang di rumah kita, istri kita sudah pergi tutup hijab. Lama-lama pakai cara. Ini bukti bahwa diterima oleh Allah SWT. Ada bank di Indonesia, saya pernah cerita di Indonesia, ya. Ada bank di Indonesia mau buka cabang di Malaysia. Apa kalau bapak? Apa tawarannya? Dapat keuntungan, dapat duit. Ini susah. Yang diangkat di Malaysia, di Indonesia susah seperti itu. Pada tawarannya duit. Ini mulainya tawarkan ke seluruh usaha dakwah ini. Ya. Apa tawarannya? Kalau orang 4 bulan, korbankan 4 bulan dapat duit, mengeluarkan duit. Tapi berkembang ke seluruh dunia. Siapa yang kembangkan? Allah. Apa yang kembang? Kalau dipikir-pikir otak ini tidak mungkin akan berkembang di situ. Itu iming-imingnya tadi kalau keluar tuh begitu sama jamaah tadi ya. Keluar tuh 4 bulan. Ya, sehingga banyak orang bully-bully jangan mendekati itu. Tapi tidak bisa karena apa yang mengembangkan ini usahanya Allah SWT. Maka ini SWT ini usahanya. Yang membuat kita ini ada taufik melaksanakan perintah Allah dan ada keimanan, ada usahanya. Semakin banyak usahanya, semakin banyak keimanan. Sama usaha pertanian. Kalau kita mau usaha pertanian, tempatnya di sawah, di kebun. Ya, semakin rajin kita, besar kemungkinan hasil pertanian meningkat. Ada orang Islam melihat mana seorang secara berjamaah puasa masjid, oh ekonomi jadi sini. Ya, orang Malaysia pernah cerita saya dulu kita berpendapat di masjid kurang karena banyak orang miskin. Akhirnya berdalil hampir-hampir kemiskinan mendekatkan kepada kecukupan. Ternyata setelah orang Malaysia makmur, tetap di miskin, masjid itu kosong. Memang makmur orangnya punya mobil, tapi lewat di masjid, sehingga di masjid. Karena yang mendorong orang masuk masjid bukan karena kaya miskinnya, yang mendorong masuk Islam orang masuk masjid itu karena iman. Ya orang kaya yang beriman, dia akan setor motornya, dia akan setor mobilnya ketika lewat masjid. Orang yang miskin tapi ada imannya jalan kaki ke masjid. Bukan masalahnya di kekayaan miskin. Ya kalau kau usaha ekonomi yang meningkat bukan iman. Ini orang kadang-kadang tak balik-balik mulai tingkatkan itu agama, tapi ekonomi terus. Karena nanti dulu bahwa ibu ya umat ini merosot keimanan ini karena kurang duitnya. Begitu banyak duitnya, memang ada mobilnya tapi lewat terus. Masuk. Maka di Sumatera aku salah istimewa ini usahanya pernah dia usahanya ya itu usahanya iman itu usaha apa? Karena usaha karena ini adalah usaha apa? Ya. Semua kita sepakat bahwa Nabi itu diutus ke dunia ini untuk bawa risalah, bawa usaha dakwah. Itu yang menyelesaikan masalah keimanan umat. Semua kita sepakat. Kalau semua orang yang ditanya apa itu Nabi, itu yang menyampaikan agama, itu yang membuat agama itu hidup. Ya, kenapa kita mengambil usaha ini? Kita sudah tahu. Ya. Semua orang tahu ketika umat ini lemah imannya, Allah tunjukkan kepada Nabi, jadi buat lagi. Ya begitu Nabi meninggal tidak ada orang berdakwah, sirik lagi umat. Sehingga diganti lagi Nabi yang sampai seterusnya. Sampai Rasulullah SAW. Jadi untuk perbaiki agama ini adalah jauh. Karena itu pekerjaan para nabi, bukan pekerjaan yang lain.
Kita ini kadang-kadang ya mau tak paling banyak mau dapat dunia dengan akhirat, mau dapat akhirat dengan dunia. Ya, kalau mau dapat dunia ya usaha, kalau mau dapat akhirat usaha. Hari ini oleh karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah hari ini kita sembah hari di sini, muzakarah satu sama lain. Bagaimana kita istiqamah? Ya, karena kalau istiqamah usaha iman, maka iman juga istiqamah. Kalau tak putus-putus ya tak putus-putus juga. Kadang-kadang ada orang yang sudah mengatakan belum salah tahun itu berarti ya, masih ada. Tapi kualitas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu itu tidak tercapai. Kalau amalan yang tidak ditunjukkan dengan keimanan yang baik, ya, boleh jadi bukan hanya tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan ancaman Allah Subhanahu. Ketika ada orang tidak khusyuk dalam sholat, dapat ancaman. Qaulul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaan bagi orang yang sholat. Kecelakaan bagi orang sholat siapa? Orang yang lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat termasuk lupa bilang rakaat. Kenapa lupa bilang rakaat? Tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Banyak yang lain. Ada ulama ditanya, saya pernah jadi terpilih. Sekali lagi tidak disebut dengan itu. Ya, kalau kita misalkan nanti dibawain, saya sebut. Ada dialog interaktif di telepon. Ustaz, bagaimana caranya berkhusyuk? Bila tidak ada caranya. Ini Ustaz bila tidak ada caranya. Biar kau tutup mata untuk khusyuk. Kalau memang tidak khusyuk. Tapi ada sambungannya itu ayat itu di bawahnya, itulah caranya khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa al-khasiyah. Apa sambungannya? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu caranya. Orang yang bisa khusyuk dalam salatnya adalah orang yang selalu merasa dirinya akan menemui Tuhan. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlalu banyak cita-cita susah. Dan itu namanya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Makanya harus diperbanyak usahanya. Bukan kita tidak mau ini kaya, tidak mau punya apa-apa, tapi ya itu konsentrasi kita lebih banyak ke sini melebihi daripada usaha kita kepada ini. Sehingga kita sholat lebih banyak konsentrasi di situ, ya pasti di situ habis. Ya mulai dari takbir sampai salam itu terus di. Ya karena lebih lama usaha dulu daripada usaha makom. Lebih lama makom itu pekerjaan daripada makom itu. Coba kalau sepanjang hari lebih makom itu lebih berat, insya Allah itu akan berbuat kepada sholat kita. Kalau kita sholat kita mengingat usaha-usaha keamanan dan sebagainya, seperti itu. Usaha yang ini harus kita lakukan semua. Ya gitu. Tidak bisa gitu loh. Belum bisa keluar 4 bulan. Belum lagi. Usaha ini bukan cuma keluar inti kok. Tidak ada rasa tidak boleh selima. Kita di tempat belum sempat keluar, ikut musyawarah, ikut talim, ikut bersetengah jam. Ya. Bertanya orang bicara iman. Itu ya iman, bicara iman. Usaha iman. Tidak ada rasa gitu. Ya sambil kita diberikan taufik oleh keluar. Ya, tempat-tempat yang jauh. Karena sekali lagi bahwa yang punya dunia ini Allah Subhanahu. Tidak ada yang mustahil. Ya. Kalau Allah bisa menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, itu pelajaran waktu yang mustahil bagi Allah Subhanahu. Apalagi cuma memperjalankan ke Singapura. Pakai pesanan lagi. Kalau kita akan bisa begini, masalah tidak mungkin.
Tidak bisa ke PBB, tidak bisa ke India, tidak bisa ke Malaysia, tidak bisa ke Singapura. Ya di mana saja hari-hari pas-pasan, di mana di mobil. Ya memang kita miskin tapi Allah menghargainya. Ya, maka itu jamaah Palestina pernah masuk di Makassar, diajarkan satu doa. Allah mawassil arsakana fi al-alam waj'alna an-nakitahu wa nahnu hadirun fi sabilik. Ya Allah, sebarkan itu rezeki di seluruh alam dan jadikanlah kami datang memunutnya ketika kami keluar di jalan Allah. As-Samfura itu seluruh dunia supaya kakak malik dalam keadaan bisa hidup. Itu kalau tidak bisa gitu itu saya ingatnya ya Allah, ya sebarkan rezeki ke seluruh alam. Nanti ku ambil waktu saya dulu. Ya kan banyak juga orang pergi di luar negeri tapi pergi ini sombong. Ya. Bukan untuk perut, makanya harus stres ini itu. Jadi karena saya datang mengambil dia dalam keadaan memperjuangkan agama. Itu akan terus hari didoakan. Ya. Alhamdulillah kita bisa umrah, kita bisa keluar di jalan Allah SWT. Di mana dapat uang ini jago-jago? Bisa keluar bisa. Malu itu motor. Nah kalau kita itu bola. Padahal dia nasari dia macam mana? Allah Akbar, bagaimana 4 tahun kita doakan masa tidak ada bagi doa dari terus.